itu pun dilakukan oleh dulu disebut dengan namanya ad hoc atau koordinasi yang dulu disebut biasa dikenal dengan nama Bakornas. Yang mana di Bakornas ini dulu itu yang bekerja adalah TNI Polri dan kemudian PMI. Jadi PMI itu adalah tenaga relawan yang sudah paling tua di Indonesia. Nah, dibantu dengan waktu itu ada namanya Basarnas dan sekarang dia masih ada di Pusatip Basarnas. Itu jadi ada 4 unsur dulu yang bekerja situ. Jadi belum ada badan yang menanggulangi tentang bencana pada saat itu. Kemudian setelah adanya undang-undang penanggulangan bencana, setelah adanya undang-undang penanggulangan bencana itu kemudian dikembangkan di Indonesia dan bahkan menjadikan Indonesia salah satu negara yang meraih satu penghargaan dari PBB namanya Global Champion for Disaster Risk Prediction. Jadi Indonesia pada saat pemerintahan SBY pada tahun 2011 itu mendapat penghargaan dari dunia, khususnya dari PBB. Ini adalah salah satu proses di mana terjadinya sebuah bencana. Jadi bencana itu berasal dari ancaman. Pertamanya dia berasal dari ancaman, bahaya atau ancaman. Kemudian ada kerentanan. Kemudian setelah itu ada risiko. Kemudian tingkat kemampuan masyarakatnya apakah bisa menerima atau tidak, atau memiliki kemampuan. Kemudian yang ketiga adalah hidup harmoni dengan bencana, atau dengan bahasa Inggrisnya living harmony with disaster. Jadi yang pertama, jauhkan bencana dari masyarakat. Seperti apa maksudnya itu? Mungkin jauhkan bencana dari masyarakat. Penjelasannya bisa seperti ini. Jadi masyarakat dijauhkan dari bencana dengan meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa salah satu contoh bisa saya sampaikan, jangan buang sampah sembarangan. Karena apa? Karena dengan membuang sampah sembarangan itu bisa menyebabkan banjir. Kenapa bisa menyebabkan banjir? Karena dia menghalangi aliran air. Nah, kemudian yang kedua, yaitu jauhkan masyarakat dari bencana. Yang disebut dengan jauhkan masyarakat dari bencana ini adalah undang-undangnya. Jadi contoh misalnya di Desa Betoliase membuat salah satu peraturan desa atau perdes dengan bunyinya seperti misalnya, masyarakat dilarang membuang sampah di wilayah ini. Jika masih tetap melakukan maka akan dikenakan sanksi seperti ini. Gitu mungkin. Kemudian yang ketiga, hidup harmoni dengan bencana atau living harmony with disaster. Ya, itu jadi di sini kita sudah masyarakat diajarkan untuk bagaimana mengetahui tentang bencana dan bagaimana menghadapi ketika ada bencana. Nah, kemudian menjadi satu kesatuan dalam kehidupan. Nah, jadi pada saat terjadi bencana pun kita tidak kita tidak panik, kita tidak kemana-mana, tetapi justru kita melakukan sesuatu yang sifatnya justru menimbulkan bisa menghasilkan sesuatu buat kita. Salah satu contoh yang bisa saya berikan yaitu seperti misalnya di Wetae, ya. Tahu kan Wetae ya? Tahu Wetae itu adanya di Pancalota. Jadi mereka itu sudah bilang, Bapak sudah boleh dibilang bahwa mereka sudah hidup harmoni dengan bencana. Kenapa? Pada saat mereka terkena banjir, mereka sudah bisa melakukan sesuatu yang bisa mereka jadikan sebagai satu penghasilan. Jadi sebelum misalnya terjadi banjir, mereka hanya seorang petani, tetapi setelah terjadinya satu banjir, justru mereka beralih fungsi dari petani menjadi nelayan. Nah, itu salah satu contoh yang disebut dengan living harmony with disaster. Jadi karet. Kemudian yang kedua adalah masker. Tapi jika tidak ada apa boleh buat, tapi diusahakan. Seorang penolong itu harus memiliki dua ini. Kalau kita di pelatihan pertolongan pertama, ketika ujian praktek baru kita masuk pintu, ada begini dipakai, suruh kita keluar lagi, tunggu antrian selanjutnya. Jadi ini poin nomor satunya, amankan diri sendiri. Jangan dibuka begitu. Ya, ini ya itu disesuaikan dengan besar luka korban. Kalau satu ini sudah menutupi semua dan perdarahan juga sudah berhenti, maka cukup satu. Tapi kalau perdarahan masih terus
keluar, maka bisa ditambahkan lagi. Nah, itu prosesnya selalu seperti itu. Kalau belum berhenti perdarahannya, tambah lagi, tekan lagi, sambil diangkat. Kalau masih belum berhenti, oke, darah sudah berhenti. Selanjutnya balut pakai kasar buluk. Potong dulu saja, potong dulu. Enggak, di sini, potong sini. Enggak, salah. Di sini. Ini supaya kita tidak pakai plaster lagi. Coba hanya ngesar Korea contoh. Tetap kita harus selalu berkomunikasi dengan korban. Kalau misalnya kita menggunakan Pak, bagaimana Pak, sakit tidak Pak? Dia akan ada pasti ada respon. Jadi gimana kita mengajak dia berkomunikasi supaya dia tetap sadar. Kalau tidak sadar, ya gimana caranya? Itu makanya Pak kita usahakan dia supaya tetap sadar. Kan kendaraan sama dikasih keluar nih nanti. Rekap jumlah terakhirnya nah, supaya langsung gampang. Ayo Bu, sini Ki, merapat Bu. Ayo. Supaya bagus juga Maju. Kakak menyaksikan bagaimana tata cara mengantisipasi ledakan atau kebakaran tabung atau cara memadamkan api di lapangan. Ledakan di dalam rumah itu adalah gas ruang. Ya, biasanya itu Yang terjadi hanya ledakan kaget. Jadi biasanya yang tidak ada ventilasi udaranya. Jadi biasanya dapur itu harus ada jendela supaya kalau ada kebocoran gas itu keluar. Jadi tidak ada terjadi ledakan atau Sam supaya lebih detail lagi. Oke, silakan Pak Sam. Ya, terima kasih Bang Ardi. Sedikit tambahan tadi terkait masalah itu. Biasa juga ada kejadian itu kan ada lemari kompor itu. Dan itu gasnya dikasih masuk dalam lemarinya. Jadi udara aja itu tidak keluar Ki. Jadi bagusnya itu sambil kita menunggu anunya regulatornya karena itu kayaknya bermasalah gitu ya, tidak bisa keluar anunya gas dari situ. Kita main apa? Bisa ini nyalakan mungkin ini. Main nafar. Pertunjukan ini tidak boleh ditonton oleh anak kecil, hanya untuk orang dewasa. Siapa tahu ada Gunakan di tapi karena kita mau praktek di dalam terbuka, jadi kita gunakan saya untuk memadamkan api yang ada di sini. Oke, jadi cara penggunaannya yang pertama kita tarik tosnya ya. Saya langsung praktekkan ini, tarik tosnya. Ya, ini kan kunci pinnya sudah terbuka. Nah, sudah terbuka kunci pinnya. Yang kedua kita tes dulu apakah ini berfungsi dengan baik. Oh, ternyata berfungsi dengan baik. Ini berfungsi dengan baik. Yang kedua kita pegang
nozzle-nya ya, selangnya ini ya. Jangan selangnya yang dipegang begini. Awas kalau kamu tahi. Ini ya, corongnya yang dipegang. Belum dia menyala ya. Iya, mau disiram itu. Apa baru kembali bensin. Ada apa nih? 10 kilo. Ya, coba Mi. Satu kali lihat baru pada desa. Oke, contoh kita contohkan sudah apinya itu sudah ada di sini ya. Iya. Kita siram di sini. Dari jaraknya itu 2 sampai 3 meter. Jangkik melekat sekali juga seperti ini. Yang kedua, kita cari arah mata angin. Jangan sampai kita apa namanya ini? Menabrak arah, kita harus membelakangi arah mata angin. Contohnya angin ke arah ke sana, berarti kita harus semprot dari sini. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Oke, contoh apinya mengarah ke sana, berarti kita semprot yang di sini. Aman juga, aman juga. Jadi jaraknya 2 sampai 3 meter. Kalau ada bensin kasih bensin sedikit supaya. Ker. Aja mau melo domanen dia Pak, mereka taruh terus bisa. Kan teman, ini cuma 1 kali pakai. Kalau suruh dipakai begini, ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Ini tahu aja begini Pak dulu sama sore. Hei! Enggak ada di dalam apa? Enggak ada pizza di dalam. Tapi anu. Kayu saja. Itu siram di kayu dulu, tidak pegang ya. Harus di kayu. Oke. Pak Konir paling nggak bisa tuh. Kalau dokumen turun. Oh, ada mata anu angin. Tapi Pak Desa duluan praktek Pak Desa. Berani Pak Desa. Kamu berarti menyiram ke sini, Ki? Ya. Boleh, tukar. Enggak. Depan lagi ya. Ya. Seberapa, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Pesannya Pak Ade. Perkuncinya Pak, belum kita buka. Ya. Perkuncinya dulu buka. Pada bilang dulu. Ya, oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bang. Oke. Oke. Lagi. Ya, oke. Maju lagi. Oke. Ya, pasang kuncinya kembali. Ya, oke. 1 2. Oke, mantap. Oke. Pasai. Ya oke. Oke ya. Oke. Jangan lemah tadi. Wah, habis memang, Pak. Ya, habiskan itu, Habiskan. Habiskan. Banyak itu. Ah, oke. Oke, siapa Sam? Jangan takut lihat merahnya tapi. Bahannya kan kayu. Coba kalau tidak ada kayunya, tidak akan timbul itu api. Wih, luar biasa. Aplaus dulu. Cara pengambilan juga sama ya. Ya, jadi saat diambil itu jangan yang di dekat kaki ya, tapi yang kain yang di ujung. Tujuannya satu, melindungi ada kembali api menyala. Ya, oke. Ada yang berani? Boleh. Oke, boleh. Maaf yang selimut bekas. Pada kali Ini Pak, bagaimana caranya kita buat sekarang di situ sekarang hilangkan sama oksigennya ya. Hilangkan oksigennya. Boleh, maju. Oke, mantap. Panas itu panas. Tepat lagi itu coba. Angkat. Umur 5 timpal lagi tuh. Angkat. Cara angkatnya lagi. Cara angkat kayak yang benar. Oke, guru, siap. Oke. Mantap.
Bukan sihir, bukan sulap, tapi keberanian. Pastikan dulu Pak, pastikan dulu apakah dia habis sudah ada. Hampir saja gagal. Aja nak. Waktu Ndre. Oke, kaki kita saya dipakai, kaki kita saya dipakai. Ya, mantap. Intinya kita hilangkan oksigennya. Kalau sudah dipastikan mati, ambil kembali kayak teknik yang pertama tadi. Cara pengambilannya. Oke, mantap. Ush. Dia tabung hijau ya, kurang aja. Mantap. Pastikan tidak arah, baru tarik. Oke. Airnya salah tadi. Airnya salah, lompat-lompat. Cara pengambilannya yang salah. Wah, langsung mati. Ambil kembali, Bu. Tenang, berarti. Mantap. Makanya aku tenang aja 65.